Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Khairul Koswara dengan NIM 22210098. Di sini saya akan mempresentasikan bahan ajar yaitu mengenai teks cerita fantasi. Nah, dalam cerita teks fantasi ini adanya capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajarannya itu berisikan peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, atau arahan pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis, menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis dalam teks multimodal. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Nah, tujuan pembelajarannya itu terdapat pada 7.4.3, di mana berisikan peserta didik menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks, cerita fantasi secara tulis dan lisan, dengan memperhatikan struktur kebahasaan yang baik secara lisan maupun tulis. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik untuk guru kepada murid, di mana yang pertama ada bagaimana langkah menulis teks cerita fantasi, yang kedua apa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks cerita fantasi. Nah, di sini juga terdapat sebuah profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama adanya suatu kreatif yang ditunjukkan melalui kegiatan menulis berdasarkan gambar yang dipirsa, bisa menempatkan unsur 5W plus 1H dalam teks. Yang kedua ada jujur yang ditunjukkan melalui orisinilitas tulisan dari peserta ataupun peserta didik. Yang ketiga adanya mandiri yang ditunjukkan melalui perencanaan dan motivasi diri dalam menulis. Yang keempat ada kritis yang ditunjukkan dengan mengangkat dan menyikapi isu-isu nasional yang bertujuan untuk memajukan kepentingan bangsa sehingga bisa memengaruhi dunia. Sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan, yang pertama ada ponsel, jaringan internet, laptop, proyektor untuk menayangkan video materi, alat tulis, dan buku catatan ataupun buku bacaan. Yang selanjutnya adanya metode pembelajaran, di mana menggunakan metode tatap muka. Yang selanjutnya ada media dan alat. Yang pertama medianya menggunakan PowerPoint, yang kedua alatnya menggunakan laptop, proyektor, gawai, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada sumber belajar. Di sini menggunakan sumber belajar dari YouTube dan buku paket bahasa Indonesia kelas 7. Perhatikan video berikut ini. Nah, teman-teman, jenis teks apa yang terkandung dalam video tersebut? Nah, jenis teks dari video tersebut yaitu teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi merupakan sebutan bagi sebuah karya fiksi atau tulisan yang dikarang untuk menghibur para pembaca. Ciri utama teks fantasi ialah di mana narasinya berisi jalan cerita yang imajinatif atau hanya sebatas hayalan. Misalnya saja seperti cerita dongeng Timun Mas, Putri Duyung, dan sebagainya. Tujuan dari teks cerita fantasi yaitu berfungsi sebagai sarana hiburan dan berharap pembaca dapat masuk ke dunia hayalan yang diciptakan oleh penulis, serta berfungsi sebagai penyampaian ekspresi dari penulis kepada pembaca. Ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Yang pertama,
memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia, bersifat fiksi. Yang kedua, ada tema dalam cerita fantasi adalah magic atau sihir, supernatural atau futuristik. Yang ketiga, ada ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis dan tidak dibatasi realitas atau kehidupan fakta. Yang selanjutnya adalah di dalam cerita fantasi biasanya banyak terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, atau sesuatu yang misterius. Yang selanjutnya, penggunaan latar dalam teks cerita fantasi yaitu menembus ruang dan waktu. Dan yang terakhir, terdapat tokoh yang memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Nah, yang selanjutnya adalah unsur-unsur intrinsik cerita teks fantasi, di mana yang pertama ada tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Yang selanjutnya yaitu ada alur, yakni jalan atau cerita yang berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lainnya. Yang selanjutnya ada tokoh dan penokohan, ialah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang selanjutnya ada latar, merupakan tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Yang selanjutnya ada sudut pandang, ialah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Dan yang terakhir, dalam teks cerita fantasi tentunya memiliki amanat. Amanat adalah satu di mana pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah cerita di dalam cerita dan penokohannya. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur cerita teks fantasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian yang mengenalkan latar, tokoh, dan kisah yang baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga biasanya digunakan untuk menata berbagai adegan atau menjelaskan hubungan antar tokoh. Yang selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi adalah bagian di mana konflik mulai muncul. Konflik adalah pertentangan atau kesukaran-kesukaran bagi tokoh. Komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Dan yang terakhir, terdapat suatu resolusi atau penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian yang berbagai konflik yang tentunya terjadi dalam cerita. Resolusi dapat menjadi pertanyaan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utamanya. Nah, selanjutnya kita mengenal kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti saya, aku, mereka, kami, dan nama orang. Dan yang selanjutnya, cerita fantasi menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Dan yang selanjutnya, cerita fantasi menggunakan kata metafora atau kiasan dan personifikasi atau perumpamaan. Dan yang selanjutnya, cerita fantasi menggunakan kata penghubung atau konjungsi penanda untuk urutan waktu seperti pada narasi teks atau pada teks narasi. Dan yang terakhir, cerita fantasi menggunakan ungkapan atau kalimat langsung untuk menambah cita rasa dalam isi cerita. Nah, terakhir kita harus mengenal cara menulis teks cerita fantasi. Yang pertama, kita harus menyiapkan tema. Tema yakni gagasan atau dasar dari bentuk tulisan. Yang kedua, di dalam cerita teks fantasi harus terdapat suatu penokohan, yakni pelaku yang ada dalam cerita fiksi tersebut, baik berupa tokoh utama ataupun tokoh tambahan. Nah, di dalam ceritanya juga harus terdapat latar yakni tempat berlangsungnya peristiwa dalam cerita. Nah, setelah kita menyiapkan latar, kita harus menyiapkan alur, yakni urutan kejadian yang bersifat sebab akibat.
Dan yang selanjutnya kita harus menyiapkan suatu sudut pandang, yakni cara pandang penulis dalam menyajikan cerita. Nah, di dalam cerita juga harus terdapat suatu konflik yakni kejadian penting yang diperlukan untuk membangun plot cerita agar semakin menarik. Nah, di dalam konflik juga harus terdapat suatu klimaks dari cerita, yakni titik tertinggi pada sebuah konflik. Dan yang terakhir tentunya terdapat suatu amanat dalam cerita, yakni pesan berupa nilai moral yang disajikan oleh penulis. Nah, tibalah di slide terakhir di mana teman-teman harus pindahi kode batang dari barcode yang tertera pada layar berikut. Teman-teman, di dalamnya terdapat sebuah latihan soal mengenai materi teks cerita fantasi.